Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Kami haturkan jazakumullah khairan, khususnya kepada penanya terkait dengan zakat mal. Merupakan kebaikan bagi kaum muslimin, lebih khususnya bagi mereka yang memiliki harta dan bertanya bagaimana fikih atau ilmu terkait dengan istikhraju az-zakah, yaitu pengeluaran zakat. Berarti kan kita ada rasa semangat untuk beramal. Ketika berbicara zakat mal, ya, khud min amwalihim shadaqatan. Jadi memang ada perintah untuk mengambil zakat dari orang-orang yang kaya, yaitu orang-orang yang direspon memang orang ini berhak untuk mengeluarkan zakat malnya. Bahkan orang-orang yang dengan wafatnya Rasul SAW tidak meyakini lagi bahwa zakat mal bagian dari syariat, mereka meyakini bahwa tidak lagi wajib, maka orang-orang semacam ini diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, permasalahannya di Indonesia adalah ketika zakat mal itu tidak difahami sebagaimana pemahaman para sahabat dan juga para imam-imam yang mu'tabar. Zakat mal seakan-akan menjadi suatu paksaan, bahkan teruntuk bagi orang-orang yang pada hakikatnya belum wajib untuk mengeluarkan zakat mal itu sendiri. Jadi kami sampaikan bahwa zakat mal itu pondasinya hanya dua, nisab dan juga haul. Nah, nisab ini memang sudut pandangnya atau mizan timbangannya itu adalah emas. Ya, jadi kalau berbicara khilaf para ulama, ya, apakah di 84 sekian atau 85 sekian, maka kita ambil aja yang 85 gram. Itu yang sudah masuk nisab zakat mal. Artinya kalau hari ini kita memiliki harta yang sudah masuk nisab zakat mal 85 gram emas, berarti kita harus mencatatnya. Ya, kita harus mencatatnya. Anggap hari ini yaitu tanggal 25 Jumadal Akhir. Wah, Ustaz, kok pakai kalender Hijriah? Iya, memang. Semua syariat kita acuannya adalah kalender Islam, yaitu kalender Qamariyah Hijriah, bukan memakai Masehi. Ya, ini yang terkadang nanti akan disalahpahami juga, makanya hitungan kalender Januari, Februari. Ya, bukannya kita melarang mutlak, enggak, tapi nanti pasti ada ketidakseimbangan. Kenapa? Karena 1 tahun dengan regulasi kalender Qamariyah itu lebih cepat daripada kalender Masehi. Begitu juga kalau wanita, itu kalau siklus haidnya itu kalau bisa jangan dihitung tanggal Masehi tetapi hari, ya, biar ada kestabilan. Kenapa? Kalau bulan ini yaitu Februari tanggal 5 umpamanya, bulan depan haidnya ternyata tanggal 7 atau tanggal 6, ada perubahan 1 atau 2 hari. Kenapa? Ya karena dalam 1 bulan kalender Masehi itu berbeda-beda, kadang 30, kadang 31 hari. Berbeda dengan kalender Qamariyah, ya, itu ada 28, ada 29 ataupun 30 hari. Maka kalau kita makainya hari, insya Allah tidak akan beda, selagi tidak minum yang macam-macam loh, ya. Nah, kalau tak mulai tanggal berapa tadi kami contohkan, 20 Jumadal Akhir tahun 1443 Hijriah. Kemudian kita masukkan ke haul 1 tahun berikutnya, yaitu tanggal 20 Jumadal Akhir, ya, atau Jumadal Tsaniyah 1444 Hijriah. Kalau ternyata uang kita masih ada di level nisab 85 gram emas,
atau lebih daripada itu, udah sampai 90 gram emas, 100 gram emas, maka kita keluarkan 2,5% darinya. Ya, tapi ternyata kok kurang, cuma tinggal 50 gram emas, ya berarti sudah bukan termasuk orang yang wajib zakat. Jadi seperti ini caranya ya. Jadi kalau orang sekarang punya gaji bulanan, kemudian setiap bulan aja kadang masih kurang atau mepet atau minus, anggaplah UMR ya atau UMK. Ya, katakanlah mungkin di flatkan di 2 juta. Ya, 2 juta itu dipotong untuk macam-macam. Emang kalau 2 juta kali setahun, 2 juta kali 10 aja udah berapa itu? 2 kali 10 udah 20 ya. 20 juta. Ya, dan pada hakikatnya 20 juta itu belum masuk nisab zakat mal. Apalagi kalau kita kurangi dengan biaya kebutuhan primer ya, kebutuhan sekunder, sehingga terkadang kita minus, maka kita bukan termasuk orang yang wajib zakat. Kalaupun kita menggunakan pendekatan zakat profesi yang tidak pernah dikenal oleh ulama zaman dulu, dan perlu diketahui bahwa zakat profesi itu muncul baru era sekarang, itu pun disalahpahami di Indonesia. Di Indonesia menyalahpahaminya bahwa setiap bulan itu harus dipotong 2,5% sebagai bentuk zakat profesi. Padahal pencetusnya sendiri itu yang dimaksud adalah orang yang profesinya mungkin gajinya 1 bulan itu sudah mencapai nisab. Sepertinya mungkin orang yang pekerjaannya sebulan 100 juta. Ya, sepertinya mungkin orang yang bekerja di kapal pesiar misalnya ya, contoh dekatnya aja 100 juta. Nah, ini kan berarti sudah masuk nisab. Ya, kalau dihitung per tahun berarti sudah banyak itu kan. Nah, kemudian dikeluarkan 2,5%. Itu maksud dari orang yang berfatwa adanya zakat profesi. Tapi sekali lagi dalam fikih Islam tidak ada zakat profesi. Nah, orang yang beracuan demikian tergelincir dalam satu perkara. Kenapa? Ketika dia mendapatkan 100 juta, itu kan belum pengeluaran. Mungkin dia punya orang tua yang harus dinafkahi, punya anak-anak yang harus dinafkahi, punya karyawan yang harus dinafkahi, sehingga ketika ketika dikurangi semuanya kebutuhan-kebutuhan, bahkan satu lagi piutang itu juga wajib untuk terhitung, sehingga kemudian per bulan tinggal sisa 10 juta ya, 10 juta. Nah, itu nanti nunggu dulu setahun ya, setahun berarti sudah ketemu di 100 juta. Kalau 10 bulannya ditambah 2 bulan lagi, maka ini termasuk sudah masuk nisab zakat, baru dikeluarkan 2,5%. Jadi nggak sembarangan ya, setiap bulan dipotong 2,5% atau setiap gaji yang dipotong 2,5%, enggak. Harus dihitung dulu pengeluarannya, kemudian hutangnya, dan mungkin gaji karyawan. Jadi sisa dari itu kalau sudah ngendep setahun dan ternyata masuk nisab zakat, maka itulah yang disebut dengan zakat mal yang wajib dikeluarkan 2,5%. Adapun kalau kita per bulan memang meniatkan diri untuk menyisihkan harta 2,5%, monggo-monggo saja, mau 5% juga silahkan, 10% juga silahkan, 50% juga silahkan, tapi jangan terhitung sebagai zakat mal. Mungkin kita bisa masukkan ke infak, sedekah, wakaf, dan lain seterusnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.